Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Johannes Lee dan kali ini saya akan bahas mengenai gara-gara chat omset melayang. Padahal chat itu adalah salah satu faktor untuk terjadinya penjualan atau konversi. Dan idealnya tingkat balas chat itu di bawah 30 menit. Karena banyaknya toko di marketplace, banyak sekali penjual yang mengeluh susah mengelola chat karena tidak punya waktu. Sehingga mereka pun tidak bisa balas chat dengan cepat. Dan ada juga yang khawatir kalau admin mereka tidak bisa balas chat seramah atau sebagus pemilik toko. Ya, supaya omset tidak melayang gara-gara chat, saya punya solusinya untuk mengatasi chat dalam satu platform. Yuk kita review platformnya, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk mengatasi problem chat sehingga omset tidak melayang. Oke, teman-teman tinggal masuk aja ke chat.genie.com, lalu teman-teman bisa lihat di sini bahwa si Genie ini sudah bekerja sama dengan berbagai macam platform e-commerce, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, dan juga sudah bekerja sama dengan sosial media, ada WhatsApp, Messenger, Instagram, Skype, Telegram, Zalo, Twitter, dan LinkedIn ya. Teman-teman tinggal mau sinkronkan yang mana, tinggal diklik aja di sini ya. Misalkan saya ingin mensinkronkan toko saya di Shopee, tinggal klik aja. Lalu di sini tinggal otorisasi toko. Lalu setelah itu isi data login agar tersinkron dengan Genie ya. Nah, kalau sudah tersinkron di sini ya, teman-teman tinggal masuk ke bagian pesan aja ya. Di sini saya kasih contoh yang sudah tersinkron ya. Jadi teman-teman bisa mensinkronkan beberapa toko di Shopee ya. Misalkan di Shopee ada 2 atau 3 toko bisa disinkronkan ke sini. Begitu juga dengan Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID. Bisa disinkronkan dalam satu platform. Oke, lalu di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ini sama persis seperti di platform aslinya yaitu di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID ya. Misalkan di sini saya tunjukkan yang Shopee ya. Di sini teman-teman bisa kirim emoticon dan emoticonnya pun sudah tersinkron. Di sini teman-teman bisa lihat ada ayam Shopee ya, ada ayam Shopee di sini. Oke. Dan bisa kirim juga gambar ya, gambar sesuai dengan yang ingin teman-teman tawarkan ke customer biasanya ya. Atau teman-teman bisa lihat di sini yang canggihnya ini ada penerjemah otomatis ya. Kalau misalkan ada pembeli yang menanyakan dalam bahasa Inggris dan kita tidak ngerti, maka ini sistem ini akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara otomatis ya. Canggih banget nih ya. Lalu di sini juga ada sistem balas cepat ya atau quick reply di mana teman-teman yang biasanya menerima mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sama sampai bosan biasanya apakah produk ini ready stock, apakah produk ini tersedia atau tidak ya. Jadi kalau teman-teman balasnya secara sama terus maka akan capek juga ya. Maka teman-teman bisa bikin yang namanya balasan cepat ya. Tinggal klik aja nih misalkan di sini ya. Tinggal klik aja, misalkan barang habis ya, misalnya ini sudah ada jawabannya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu ketik lagi ya, seperti itu ya. Atau teman-teman yang mungkin ingin adminnya menjawab sesuai dengan standar toko yang sudah dibuat template-nya, teman-teman bisa bikin juga nantinya ya. Jadi pemilik toko nggak usah khawatir kalau adminnya mungkin tidak bisa jawab seramah atau sebagus pemilik toko. Nah, si pemilik toko ini bisa buat template-nya supaya admin bisa jawab sesuai dengan permintaan dari owner atau pemilik tokonya ya. Oke, lalu teman-teman tinggal klik aja di sini. Ya, di sini ada lagi nih yang canggih lagi nih ya, yang menurut saya oke, cukup oke. Di sini ada filter ya, belum dibaca, belum dibalas, balasan otomatis dan bisa ditandai juga dengan bintang-bintang yang berwarna ini ya. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan kelewatan ya atau adminnya kelewatan belum dibalas, bisa dicek di centang sini, maka ini adalah yang belum dibalas ya atau belum dibaca. Nah, kalau belum dibaca nih udah ada notifnya ada 3 dan 7 seperti itu ya. Atau kita bisa juga balasan otomatis. Ini kebetulan belum ada yang balasan otomatis, nanti kita akan bahas juga. Dan di sini juga ada kita bisa tandai ya. Biasanya kita tandai untuk chat-chat yang urgent atau nanti akan saya cek dulu informasinya dan saya akan kembali lagi ke si pembeli ini, pertanyaan dari pembeli ini ya. Biasanya seperti itu, kita tandailah khusus. Oke. Nah,
Oke, setelah itu kita lihat lagi di sini, kita akan masuk ke bagian sini, ada ke manajemen, pusat manajemen, dan di sini ada data kinerja toko dan kinerja staff ya. Jadi selain tadi kita bisa chat, Gini juga bisa mengumpulkan data mengenai kinerja toko. Nah, kalau kinerja toko ini mengenai satu toko ya, nama tokonya apa, kebetulan ini belum ada datanya ya, tapi kalau teman-teman sudah mulai chat ya, maka di sini nanti akan ada nama toko, chat diterima, chat dibalas, pelanggan, pelanggan yang direspon, tingkat respon, respon rata-rata, respon pertama, pembeli, pesanan, penjualan, tingkat konversinya. Ya, di sini teman-teman akan lihat datanya. Sebagus apa sih kinerja toko kita dalam membalas chat ya. Lalu di sini juga ada kinerja staff. Jadi teman-teman yang punya admin juga bisa lihat adminnya ini seresponsif apa membalas chat ya, supaya teman-teman bisa lihat kekurangan dari staff-staff admin ini, balas chatnya di mana kekurangannya mereka ya, teman-teman bisa mengkoreksinya kembali ya. Di sini tuh ada nama staffnya siapa, chat diterima, pelanggan, pelanggan yang direspon, dibalas dalam 10 menit, apakah mereka sering dibalas 10 menit, dibalas dalam 1 jam, tingkat respon 1 menit ya, tingkat apalagi respon 1 jam, respon rata-rata dan sebagainya. Ya, ini banyak banget nih data-data yang bisa kita dapat ya untuk kita mengevaluasi kinerja toko dan kinerja staf kita ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja di bagian efisien, dan di sini ada balas cepat, balas otomatis, dan pengaturan balasan penilaian ya. Nah, untuk balas cepat tinggal klik aja. Nah, di sini tinggal buat aja grup atau grup default ya, teman-teman. Kalau misalkan grup ini artinya mengelompokkan jawab-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan khusus ya. Misalkan saya ingin membuat grup produk stok ya, stok lah ya, stok produk ya. Maka oke, dan ini udah bikin. Atau satu lagi saya akan bikin mengenai alamat toko ya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai alamat toko, saya akan menjawabnya secara cepat dengan template ini ya. Oke, lalu di sini teman-teman tinggal klik aja ya, misalnya stok produk, maka tambah balasan cepat. Di sini stok produk, di sini tinggal isi aja. Kalau ada pertanyaan, misalkan apakah produk ini tersedia, maka akan dijawab produk ini tersedia, miring ready stock ya. Silakan di order. Itu ya, ini contoh aja. Oke, di sini juga teman-teman bisa upload foto ya, misalkan mau foto logo produk atau produk ya, logo toko atau produk teman-teman ya bisa, atau informasi yang ingin disampaikan ke calon pembeli dengan foto juga bisa ya. Di sini kita tinggal klik aja STK, di sini misalkan contoh aja shortcut, dan kita klik simpan ya. Begitu juga saya akan bikin lagi satu mengenai alamat toko, misalkan alamat kami ada di Jalan Jakarta misalnya ya, ada 123. Oke, lalu sama di sini ALT aja, kita singkat aja shortcutnya, lalu klik simpan. Oke, balasan otomatisnya sudah kita buat, dan di sini kita bisa cek lagi. Coba kita cek ya teman-teman. Nah, misalkan salah satunya sini kita ingin gunakan ya. Nah, ini yang tadi kita bikin kelompoknya berdasarkan alamat toko dan juga stok produk. Nah, misalkan ada pertanyaan mengenai alamat ya, teman-teman tinggal klik aja di sini ya, alamat toko, masukkan sini. Nah, misalkan ada yang tanya mengenai stok, teman-teman tinggal klik stok produk lalu kirim. Simple banget ya, teman-teman ya. Jadi tidak kelewatan, jadi teman-teman bisa balas dengan cepat ya, supaya customer juga tidak kabur. Oke, seperti itu. Lalu kita lihat lagi, selain itu di sini juga ada balasan otomatis. Balasan otomatis ini apa sih? Balasan otomatis ini yaitu secara otomatis sistem akan membalasnya ya. Kita lihat ini sudah dibuat, tapi saya akan lihat masuk ke dalam untuk menjelaskan ke teman-teman ya. Di sini yang sudah dibuat adalah mungkin di sini untuk Shopee, dan di sini ada jika CS tidak membalas dalam 1 menit, sistem akan secara otomatis mengirim balasan. Maka kalau sudah ada pertanyaan dari calon pembeli dan tidak dibalas dalam 1 menit, maka sistem akan membalasnya ya dengan template yang sudah kita buat. Ya, frekuensi balasnya yaitu
1 jam ya. Percakapan yang sama hanya akan dibalas otomatis sekali dalam 1 jam. Dalam 1 jam maka akan dibalas lagi ya, seperti itu. Oke, dan di sini udah ada selamat datang di toko kami, jam operasional, misalnya contoh ya, dan kami akan membalasnya secepatnya. Ya, seperti itu. Ini sudah dibuat dan di sini, oke, di sini juga ada yang namanya pengaturan balasan penilaian, yaitu untuk membalas review lah, kalau saya bilang ulasan ya, ulasan negatif lalu ulasan positif ya di sini ya. Dan saya akan coba di sini kita lihat ya, periksa. Oke, misalkan nih kita bikin yang balasan ulasan negatif. Peringkat yang berlaku adalah bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Maka kalau ada yang kasih review dan bintangnya ratingnya cuma 1, 2, 3, ya maka otomatis akan dibalas. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kami akan segera menghubungi Anda kembali ya. Akan dibalas seperti itu. Begitu juga kalau kita setting misalkan yang tadi ulasan positif, kita juga bisa bikin ya, bintang 4 dan bintang 5 adalah ulasan positif, maka dibalas terima kasih sudah belanja di toko kami ya, seperti itu. Oke, nah ini canggih banget ya. Jadi Gini ini ada balasan cepat, balasan otomatis, pengaturan balasan penilaian pun ada. Oke, lalu kita lihat lagi di sini ada after sales manajemen penilaian. Nah, di sini artinya kita bisa lihat produk-produk mana yang diberikan rating-rating bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya. Jadi bisa dilihat apakah sudah dibalas atau belum. Ya, seperti tadi kita sudah bikin yang namanya balasan otomatis untuk penilaian. Nah, di sini atau teman-teman yang belum balas juga bisa ya, kalau sudah kelihatan di sini oh ini ternyata ada yang belum dibalas. Ya udah kita akan balasnya. Oke, seperti itu. Di sini bisa kelihatan datanya sudah tersinkron semua. Ya, jadi teman-teman mudah banget tinggal mengelola chat ini dalam satu platform ini. Oke, lalu di sini ada pengingatnya, ya. Oke, pengingat checkout, pengingat pembayaran, dan pengingat ulasan, ya. Nah, kita klik aja coba, kita klik, dan di sini ada pengingat checkout. Artinya kalau orang-orang yang sudah mungkin masuk keranjang belanja tapi belum checkout, kita bisa merimain mereka atau mengingatkan mereka supaya mereka cepat-cepat bayar, ya seperti itu. Ya contohnya aja ini ya, ini belum diaktifkan, tapi ini udah pernah dibuat. Kita akan lihat masuk ke dalam dan di sini gampang ya. Oke, jangan mendorong konten checkout jika percakapan dalam 30 hari setelah pesanan dibayar. Oke, jangan memulai checkout itu kalau dalam 30 hari, 1 sampai 30 hari ya, setelah pesanan dibayar. Kalau sudah dibayar maka tidak akan diingatkan ya. Dia seperti itu. Oke. Dan di sini ada pengingat checkout ke-1, kirim pesan jika pembeli tidak memesan 5 menit setelah pesan kirim. Wah, ini 5 menit, hebat banget nih. Jadi sudah checkout, mungkin sudah masukin keranjang belanja, tapi belum checkout. Ya, belum checkout. Artinya belum mendapatkan kode virtual account atau kode pembayaran. Ya, seperti itu ya. Jadi belum checkout, maka akan menerima pesanan pertama. Lalu kalau 10 menit akan menerima pesanan yang kedua. Dengan berbeda ya template-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Begitu juga kalau sudah 1 jam 60 menit maka akan terima. Nah, ini bisa sampai 4 ya, 4 pengingat ya. Jadi teman-teman tinggal bikin di setting aja template-nya supaya customer ini cepat-cepat check out lah, istilahnya seperti itu. Oke. Lalu kita lihat lagi pengingatnya ini ada pengingat bayaran, pembayaran. Jadi sudah check out tapi belum bayar. Nah, ini antik lagi nih kalau belum sudah check out tapi belum bayar, sudah dikasih kode pembayaran tapi belum bayar, istilahnya seperti itulah ya. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini juga kita bisa setting. Oke, kirim pesan jika pembeli belum membayar dalam waktu 5 menit setelah check out. Oke, setelah mereka check out tapi belum bayar, kita akan mengirimkan pesan template yang kita buat ya. Lalu di sini juga pengingat pembayaran kedua 30 menit. Oke. Nah, di sini juga ada pengingat pembayaran ketiga setelah 60 menit dan keempat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada sistem follow up supaya calon pembeli itu menjadi pembeli ya. Jadi menjadi konversi penjualan ya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan orang yang sudah masuk keranjang bank belanja atau sudah check out ya. Ini kita perlu ingatkan ya, karena orang yang sudah masuk ke keranjang belanja, sudah check out, rata-rata mereka sudah tertarik dengan produk kita. Maka kita perlu mengingatkan mereka untuk melakukan pembayaran dengan segera supaya jadi konversi atau penjualan. Gitu ya, teman-teman ya.
Oke, kita lihat lagi di sini juga ada pengingat ulasan. Ternyata ada juga pengingat ulasan ya. Jadi kalau yang belum memberikan ulasan, teman-teman bisa mengingatkan mereka untuk memberikan ulasan ya seperti ini nih. Nah, kami kirim pesan jika pembeli belum memberikan ulasan dalam waktu 5 menit setelah mengkonfirmasi penerimaan barang. Setelah terima barang 5 menit belum kasih uh, ulasan, maka akan diingatkan untuk memberikan ulasan ya seperti itu ya, atau 24 jam template-nya seperti ini, lalu atau 312 jam ini ya, maka template-nya akan seperti ini ya. Jadi akan diingatkan terus sampai pengingat ulasan keempat. Seperti itu ya. Oke, lalu kita lihat lagi di bagian akun. Nah, di sini akun, ternyata di sini kita bisa mengatur yang namanya pengaturan peran ya, pengaturan peran. Kita lihat pengaturan peran di sini. Nah, kita bisa setting peran apa saja. Ya, misalnya nama peran, jumlah staff, operator, email, dan waktu pembaruan. Ya, di sini kita klik aja. Dan di sini kita bisa lihat ya, perannya ini bisa apa aksesnya. Otorisasi, manajemen staff, manajer peran, dan juga pusat manajemen. Apakah mereka bisa melakukan ini? Ini khusus yang untuk mungkin teman-teman yang staff admin, yang menggunakan staff admin dan memberikan aksesnya tidak terlalu luas ya, maka teman-teman bisa men-settingnya ya seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Ternyata di sini juga kita bisa set ke manajemen staff ya. Manajemen staff ini lebih ke staff ini mengelola toko apa saja ya. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka hanya misalkan yang ini satu, yang pertama bisa mengelola toko Maju Berkah, Inten, Tes 2. Nah, ini seperti ini ya. Yang mana saja mereka bisa mengelola toko yang mana saja ya seperti itu. Dan juga tentunya ada loginnya ya untuk staff-staff ini ya. Staff ini kita bisa edit misalnya di sini deh. Nah, di sini ya teman-teman ya, mereka bisa mengelola toko apa saja yang dibutuhkan ini ya. Otorisasi toko baru terapkan otomatis ya. Otorisasi tokonya Shopee, Lazada, Bukalapak atau WhatsApp ya seperti itu. Ya. Oke. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, di sini selain dari itu, kita lihat lagi ya, jadi kita juga ada pengaturan yang namanya, sebelum itu saya ingin tunjukkan yang ini dulu. Nah, kita ada pengaturan notifikasi ya, di notifikasi ini bisa ada suara dan angka ya, ada suara, notifikasi suara dan angka di desktop aplikasi. Nah, desktop aplikasi maksudnya gimana? Dan di sini teman-teman lihat di paling atas ini, ada app ya, app ini teman-teman tinggal klik download dan teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini ya di dalam Windows-nya teman-teman ya, di PC-nya teman-teman. Nanti tidak perlu buka yang namanya browser lagi. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan app-nya, app yang di dalam PC ini, maka teman-teman bisa mendapatkan notifikasi suara dan angka ya, biasanya ting gitu ya. Nah, ting itu biasanya akan menerima angka-angka yang belum dibalas, chatnya dan suara-suara untuk merimain kita untuk balas secepatnya ya, seperti itu ya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal masuk ke paket langganan dan di sini kita bisa lihat bahwa Genie memberikan paket gratis dan juga ada yang berbayar ya. Bedanya apa? Kalau yang gratis teman-teman bisa mensinkronkan jumlah toko sampai dengan 20 dan sub akunnya sampai 3 dan channelnya itu marketplace yang tadi dan juga media sosial ya. Kalau yang berbayar dengan yang VIP ini ya teman-teman bisa mensinkronkan sampai dengan 50 toko dengan sub akunnya 8 dan channelnya sama di marketplace dan media sosial ya. Oke, jadi kalau teman-teman yang mempunyai toko lebih dari 20 toko bisa menggunakan yang berbayar, tapi kalau yang masih di bawah 20 toko bisa menggunakan yang gratis. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Selain dari Genie Chat, Genie juga mempunyai produk lainnya seperti Genie ERP untuk mengelola toko seperti upload produk, sinkronisasi stok, Genie WMS untuk sistem manajemen gudang, dan Genie Enabler untuk layanan end-to-end pengelolaan toko online. Oke, untuk teman-teman yang ingin info lebih lanjut bisa ke genie.com ya. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses untuk jualan online-nya.